siap. Di Bandung, Pak. Nembean atau napi kantos ka dia? Nembean kayak petan ada. Alhamdulillah. Kiri, belok kiri, terus paling sekitar 250 meter motong jalan. Pendaftaran Jalan Ageng. Terus. Tamu jadi teh seperti anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat petualang? Kali ini saya akan melakukan pendakian ke Gunung Tampomas, tepatnya di daerah Sumedang. Kali ini saya tidak sendiri, saya dengan adik saya. Jadi dari Bandung tuh saya itu jam 7 pagi sampai sini tuh jam 9:15. Sekarang trekking dimulai jam 9:30. Ikuti terus untuk informasinya pendakian ke Gunung Tampomas. Oke, ciao. Oke, sahabat petualang, setelah tadi di base camp sana, kita jalan sedikit. Di sini ada pertigaan. Dari peta, jangan lewati jalur sebelah kiri, kita ambil sebelah kanan. Kata pihak pengelola, patokannya itu kan ada tiang listrik tuh. Yang itu tiang listrik 1, tiang listrik 2, nanti tiang listrik 3, ada jalan ke kiri. Jalan setapak, kita terobos jalur aja, belok kiri. Jangan lurus. Oh, kelihatan sih. Yang ketiganya nanti ada jalan ke kiri. Nah, ini tiang listrik yang ketiga. Ini ada arah. Kadang kata pihak pengelola itu ini suka ada yang tangan-tangan jahil yang suka dicabut, jadi arah untuk ke Gunung Tampomas itu tidak ada, banyak yang lurus. Kebetulan ada arah ya. Kita belok kiri. Ini semak-semaknya padat begini sampai jalur terhalang. Sekitar 15 menit dari base camp. Terus motong jalan dan kita menemui jalan lagi, jalan lebih besar untuk cukup mobil. Yang tadi dibilang itu kan harusnya muter, kalau jauh sekali ke sini. Di sana kita motong langsung keluar dari sini. Setelah itu kita belok kiri. Untuk yang baru pertama kali ke sini seperti saya, dikasih peta oleh pihak pengelola. Jadi nanti di peta itu beliau menerangkan harus belok mana dan harus kemana, seperti ini contohnya. Tapi yang sudah beberapa kali ke sini, ini peta nggak akan dikasih. Sahabat petualang, ini ada petunjuk bertuliskan Gunung Karang, puncak Gunung Karang, 1,5 km lewat sini. Tapi untuk Tampomas kita masih lurus, mengikuti jalur yang gede ini. Udah memasuki vegetasi hutan pinus. Tadi itu kita melakukan perjalanan dari kota Bandung jam 7 pas, break di pom bensin kurang lebih 20 menitan. Dilanjut lagi ke base camp Gunung Tampomas. Sampai base camp itu jam 9:15 menit. Ya, kurang lebih 2 jam perjalanan dari pusat kota Bandung ke base camp Gunung Tampomas. Jalan sudah mulai melingkar. Dari tadi pas kita keluar motong jalan, sekarang sudah 23 menit dari base camp. Jarak 1 kilometer sampai jalan melingkar ini ya. Waduh, pintu rimbanya belum sampai juga. Sudah 30 menit jalan ini. Tapi di sini ada petunjuk nih. Sedikit-sedikit puncak tuh ke arah sana. Berarti masih jalan dengan struktur medan yang seperti ini.
untuk mencari belokan yang ke kiri. Alhamdulillah sudah ada petunjuk lagi nih. Tuh arah puncak. Ini jalan yang gede itu. Ini arah puncak. Patokannya lumayan gede juga ya. Jadi terus aja berjalan mengikuti ini sampai ketemu pertigaan seperti ini. Dan arah puncaknya itu ada di pohon tuh petunjuknya. Sekarang jam 10 pas. Sudah 32 menit kami berjalan sampai menuju pintu rimba. Ya ini saya sebut pintu rimba lah. Walaupun masih hutan pinus. Oke sahabat petualang, kita gas lagi. Ini beban tektok terlalu berat. Salah bawa carrier dan terlalu banyak bawa amunisi makanan. Termasuk jas hujan 2. Flysheet, alat masak, logistik, headlamp, jaga-jaga saja, pisau. Ya, itulah perlengkapan untuk mendaki gunung, termasuk P3K ya. Jangan lupa dibawa. Siaga sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, mudah-mudahan janganlah. Oke, sahabat petualang, tidak lama melangkah ini ada petunjuk puncak. Ke arah sana kita gas lagi. Ini ada pohon tumbang, sudah mulai terlihat, panjang sekali ini. Sahabat petualang, ini ada petunjuk lagi. Jalur pendakian Tampomas. Ambil jalur kiri. Oh, ke sini guys. Nih. Ada yang lurus. Janganlah kalau tidak tahu seperti saya. Ikuti aja petunjuk. Kita ambil kiri. Gas lagi. Wah, landai, mantap. Ini jalur sudah mulai licin. Tanahnya sudah mulai tergerus. Udah gembur ya. Tuh. Aduh, ya mah curiga bagong Curiga babi hutan, guys. Dari tekstur galiannya. Ya, hindarilah. Gas lagi. Lumayan dalam. Betul sekali, ini jangkauan area babi hutan. Banyak sekali galiannya tuh. Ini masih di jalur hutan pinus menuju rimba ya. Sekarang jam 10.30. Ketinggiannya kurang lebih 1046 mdpl. Kita masih trekking. Untuk jarak yang ditempuh 1,8 kilo sampai saat ini dari base camp. Aduh, aku nggak tahu nih pos satunya sebelah mana. Nanti rencana kita break dulu sembari memberikan informasi di pos 1. Oke Hagan, jujur ini lembab banget. Napas sedikit ngos-ngosan Kayaknya udaranya tipis nih. Berhubung mendung. Dan udah 2 hari 3 hari ke belakang area Gunung Tampomas ini hujan. Otomatis udara di sekitarnya, di sekitar Gunung Tampomas ini lembab nih. Tektok Cam? Oh, Cam. Ayo lanjut. Ngait.
nih, Pak. Ayo, siap. Oke. Gunung Tampomas adalah sebuah gunung berapi yang terletak di Jawa Barat. Tepatnya, sebelah utara kota Sumedang. Secara administratif, kawasan Tampomas berada di 5 kecamatan, yaitu Buah 2, Conggeang, Paseh, Cimalaka, dan Tanjung Kerta. Berdasarkan cerita rakyat Jawa Barat, jika di masa kerajaan Sumedang Larang, Gunung Tampomas sempat mengalami erupsi. Sehingga, untuk menghentikan erupsi tersebut, Raja Sumedang Larang kala itu harus melemparkan keris emas ke dalam kawah Gunung Gede, sehingga namanya diubah menjadi Gunung Tampomas. Kala kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh seorang raja muda yang bijaksana. Kerajaan Sumedang Larang memiliki alam yang subur dan makmur. Rakyatnya tidak pernah mengalami kelaparan, hidup damai dan tentram, di bawah pimpinan raja muda yang adil bijaksana tersebut. Suatu hari, tiba-tiba ada suara gemuruh menggelegar disertai tanah goyang yang cukup kuat. Rakyat Sumedang Larang sontak merasa kaget, dan lari berhamburan keluar rumah, menuju tempat terbuka. Ternyata suara gemuruh tersebut berasal dari Gunung Gede, yang tampaknya akan meletus. Hal itu membuat rakyat Sumedang Larang, yang tinggal di kaki Gunung Gede merasa cemas. Sehingga mereka berkemas, dan pergi membawa serta keluarga mengungsi, menjauhi Gunung Gede tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sepertinya pos. Oh iya. Ini pos 1, guys. Sekarang jam 10.50. Durasi jalan dari base camp sampai pos 1 itu 1 jam 15 menit. Dengan jarak 2,25 km. Untuk ketinggian 1167 mdpl. Kondisi pos 1. Untuk pos 1 ini alhamdulillah ada sinyal. Untuk Telkomsel, XL, AM3 dan Tri ada sinyal. Mantap, masih bisa berkomunikasi dengan orang rumah, dengan kawan. Kita break dulu lah. Asli ripuh. Sahabat petualang, kita lanjutkan lagi. Sekarang jam 10:55 dari pos 1 ya. Nanti sampai pos 2 nggak tahu berapa menit. Ikuti terus. Untuk trek, alhamdulillah terlihat jelas. Kita tinggal ikuti aja. Cuman tadi aja pas dari base camp terus ke area pintu rimba itu harus sedikit konsentrasi biar tidak salah belok. Setelah masuk pintu rimba seperti ini sampai pos 1 dan selanjutnya trek terlihat jelas. Jadi tetap hati-hati. Ciao. Kabar akan meletusnya Gunung Gede tersebut akhirnya sampai di telinga sang raja atau ke istana Sumedang Larang. Raja muda yang bijaksana tersebut merasa sedih dengan ancaman meletusnya Gunung Gede dan sangat mengkhawatirkan keadaan rakyatnya. Untuk itu, sang raja memutuskan untuk bersemedi guna memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, sang raja kemudian memberitahu patihnya jika dirinya akan melakukan semedi guna memohon petunjuk Yang Maha Kuasa untuk mengatasi ancaman meletusnya Gunung Gede kala itu. Raja Sumedang Larang memasuki ruangan khusus yang biasa digunakan untuk bersemedi. Kemudian, setelah beberapa hari bersemedi, akhirnya raja mendengarkan bisikan gaib yang memerintahkan dirinya untuk melemparkan keris emas milik nenek moyangnya ke dalam kawah Gunung Gede. Jika engkau ingin menyelamatkan rakyatmu dari bencana letusan Gunung Gede, maka lemparkanlah olehmu keris emas milik nenek moyangmu ke dalam kawah Gunung Gede. Niscaya gemuruh Gunung Gede akan mereda. Suara bisikan yang didengar sang raja. Setelah mendengar bisikan gaib tersebut, sang raja pun jatuh pingsan. Merasa khawatir dengan kondisi raja karena telah beberapa hari tidak keluar dari ruangan semedi, prajurit penjaga memberanikan diri memasuki ruangan semedi dan mendapati sang raja pingsan. Alhamdulillah. Ya batur geningan. Gimana turunkan ya? Alhamdulillah. Timarana yuk. Pada suka teh Bandung. Di mana? Sehat. Alhamdulillah. Oh, Sumedang. Ya, sehat. Alhamdulillah.
Ingat geningannya. Iya. Paling ge 10 menit deui. Halpa. 3 jam. 10 menit sama dengan 3 jam. Udah nu tektokan. Sekarang dilanjut lagi jam 11.36. Ketinggian 1293 mdpl. Menuju pos 2, pos 3 ya. Barusan pos 2, sekarang menuju pos 3. Setelah Raja bangun, Raja pun langsung menyampaikan pada Patih bahwa ia harus menuju kawah Gunung Gede untuk melemparkan keris emas milik nenek moyangnya. Meski sudah dilarang oleh Patihnya untuk melakukan perintah dari bisikan gaib tersebut, karena dinilai membahayakan keselamatan sang raja. Namun, sang raja memastikan jika perintah tersebut harus dilakukan oleh dirinya sendiri untuk keselamatan rakyatnya. Raja pergi ke puncak Gunung Gede. Berbagai rintangan dilalui raja dengan gagah. Setelah tiba di puncak Gunung Gede dengan susah payah, sang raja mendekati pinggir kawah dan melemparkan keris emas milik nenek moyangnya. Keajaiban terjadi, kawah Gunung Gede yang tadinya bergolak berangsur-angsur menjadi tenang, suara gemuruh pun tidak terdengar lagi. Raja bersyukur petunjuk itu ternyata benar, pengorbanan raja mendaki Gunung Gede terbayar sudah. Dan setelah memastikan kawah Gunung Gede sudah aman, akhirnya raja kembali ke istana kerajaan, rakyat menyambut kedatangan raja mereka. Sejak kejadian itu, Gunung Gede dirubah namanya menjadi Gunung Tampomas karena kawahnya menerima keris emas milik nenek moyang Raja Sumedang Larang. Itulah asal-usul cerita rakyat mengenai Gunung Tampomas. Cerita tersebut merupakan legenda warga lokal. Kita harus menghargai adat istiadat setiap lokasi yang baru kita kunjungi. Alhamdulillah sudah sampai pos 3. Sekarang jam 11.53 menit. Sudah sampai pos 3. Untuk ketinggiannya 1396 mdpl. Kita sudah berjalan dari base camp kurang lebih 3,20 km. Waktu tempuh 2 jam lebih 1 menit. Sekarang jam 11.56. Pos 3. Kita break dulu. Berhubung suara azan berkumandang terdengar dari sini. Istirahat dulu, nanti beres azan, istirahat dulu 5 menit, kita akan lanjut lagi ke pos 4 ya. Jadi ikuti terus guys, kawan-kawan, sahabat petualang, siapapun yang ada di sana. Terima kasih sudah nonton sejauh ini. Break dulu, bye. Oke sahabat petualang, kita lanjutkan lagi perjalanan. Sekarang jam 12 lebih 5 menit. Melanjutkan ke pos 4. Ini ada beberapa pos lagi. Pos 4 terakhir ya. Pos 4 di situ ada persimpangan ke jalur lain ya. Jadi untuk pendakian Gunung Tampomas ini ada 2 jalur guys. Nanti di pos 4 bertemunya kedua jalur tersebut. Dari situ baru satu jalur lagi menuju puncak. Gas lagi. Alhamdulillah sahabat petualang sudah sampai pos 4. Lumayan lega nih pos 4. Sekarang jam 12 lebih 14 menit. Ketinggian pos 4 ini 1466 mdpl. Alhamdulillah. Pos 4. Sahabat petualang, tadi kita lewat sini keluarnya, terus ada jalur satu lagi di sini. Mungkin ini yang jalur Narimbang. Jadi dari jalur Narimbang sama Ciberem ketemu di pos 4 ini nih.
jalur Narimbang, jalur Ciberem. Dan untuk melanjutkan ke puncak, kita lewat sana tuh. Ini ada perhatian nih, apa nih? Kita baca dulu sebentar ya. Perhatian, realisasikan salam lestarimu. Jangan membunuh apapun kecuali waktu, jangan kecuali jejak, jangan kecuali gambar. Mantap. Break dulu sebentar, kita lanjut lagi nanti ya. Ciao. Setelah istirahat 5 menit, kurang malah dari 5 menit, kita lanjutkan lagi ke puncak. Kalau nggak salah, di sini ada beberapa patokan, Sangyang Taraje, Sangyang Tikoro, sama satu lagi Sangyang apalah, apalagi nanti ada di videonya. Ini juga ada tulisan puncak nih, puncak arah sana tuh. Tapi bentar, ini ada batu keren, batunya keren, aura mistisnya mantap nih. Oke, lanjut dulu. Alhamdulillah sudah sampai Sanghyang Lawang. Jam 12.30. Ketinggian Sanghyang Lawang ini 1538 mdpl. Mantap. Jam 12.30. Kita lanjut aja langsung. Guys, di Sanghyang Lawang ini ada batu keren guys. Ada pohonnya, batunya, penunjang pohon biar nggak jatuh batu nih. Sanghyang Lawang tuh di bawah lawang. Penasaran? Rasa penasaran manusia ini yang membuat bahaya. Ini dalamnya apa ya? Menakutkan. Udah, kita langsung aja. Takutnya ada ular. Alhamdulillah sudah sampai Sangyang Taraje. Jam 12.35. Ketinggian Sangyang Taraje ini 1556 mdpl. Kita lanjutkan lagi ke Sangyang selanjutnya. Mantap guys, ini treknya sudah mulai vertical terjal berbatu licin. Jadi lebih hati-hati dari mulai Sanghyang Lawang, Sanghyang Taraje, dan Sangyang Tikoro di atas. Oke, lanjut lagi. Setelah tadi di Sangyang Taraje, jalurnya berbatu, nanjak, sedikit landai, ketemu enak. Ada ngarenghap lah kaki biar tidak terlalu pegal. Sangyang Tikoro guys tuh. Sangyang Tikoro tuh. Baca nggak? Sangyang Tikoro. Nah, kalau gini kebaca ya. Sangyang Tikoro. Ketinggian 1595 mdpl, jam 12.45. Jam
Jam 12.45 di Sangyang Tikoro, ketinggian 1595 mdpl. Kita gas lagi ya guys. Lanjut ke kawah ya. Kawah Tampomas, terus ke puncak Tampomas. Oke, ciao. Ini adalah batu licin. Kita harus naik ke atas. Terus naik ke sana tuh. Sedikit vertikal. Kita gas dulu aja. Mana guys? Waktu sini. Hop. 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 Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan, tapi turun nih yang paling sulit. Arwi, mohon enggak? Paidin. Ya, jangan ngerusin kode. Ketemu komandannya. Komandan. Ini yang kemarin itu. Komandan. Siap. Siap, lanjut. Siap. Komandan Pak Didin. Amang Kalemong Pak Didin. Duh, pulang. Mangga, Bu. Mangga. Pak. Iya, siap. Bu, pulang, Bu. Hati-hati, ya. Ketemu Pak Ketu. Sehat, brother. Mantap, boy. Tuh, wah, anak juga. Pak Ketu ini. Iya, jeung adik duaan, Pak. Siap. Teh Alitna mana? Teh Alit ikut Teh Alit. Siap. Pulang lagi. Tadi jam 10-an. Enggak. Siap. Ya, siap. Lanjut Om, hati-hati. Kan saya ngumbah piring heula, ngepel di rumah teh. Gegero heula baru diizinkan. Siap, hati-hati, brother. Sahabat petualang, barusan ketemu kawan-kawan Pak Ardi, Pak Dindin, dan yang lainnya di jalur pendakian Gunung Tampomas menuju kawah dan puncak ini. Ketemunya saya naik, beliau-beliau pada turun. Mantap. Malum, startnya siang banget nih, Jadi ya gitu teh lah. Salam buat komunitas OTB Official TikTok Bandung yang barusan. Jaya terus, lancar ya. Jengait ya. Pokoknya lancar, jaya terus. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sahabat petualang. Puncak Tampomas. Sahabat petualang, ini sudah memasuki atau jalur kawah jam 13:05. Ketinggian di kawah Tampomas itu 1670 mdpl. Seperti ini nih. Lihat. Ngeri banget dalam, guys. Sumpah ngeri, Ngeri. Di kawah. Bau belerang juga mulai terasa di sini, sekitaran sini berarti masih aktif ya. Ini juga ada lubang nih di sini. Jadi lebih waspada kanan kiri ketika mau sampai pintu kawah. Kita lanjut lagi ke puncak Gunung Tampomas. Sudah sampai? Masa? Sahabat petualang, ada dua jalur
ada yang ke sini ke kiri dan ada yang sebelah kanan. Kita coba ke kanan aja. Tapi dari maps sepertinya bisa muter ke kanan, terus muter lagi lewat yang barusan. Ini harus berhati-hati ini. Kanan kiri ada lubang, guys. Licin. Aduh. Aduh, kakiku terbentur batu. Sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sampai puncak Gunung Tampomas. Sekarang jam 13:11, ketinggian 1684 mdpl. Jarak dari base camp ke puncak itu 4,5 kilo. Jam 13:11. Dan alhamdulillah nggak ada kabut awan, cerah, mantap. Kita break dulu di sini, istirahat makan siang dulu. Nanti kita pulang. Ngomong-ngomong, setelah dari puncak ini, saya akan coba ke Patilasan ya, ingin mengeksplor di sini nih. Patilasan 150 meter. Nanti kita akan coba ke sana. Selebrasi dulu di puncak Gunung Tampomas. Setelah dipikir-pikir sahabat petualang, kita langsung aja ke Patilasan. Nanti breaknya sekalian aja cari tempat yang enak. Ini tambah penasaran aja. Ini kaki terbentur sakit, ini kanan lutut. Aduh, kena batu. Ini emang treknya berbatu banget. Hop. Patilasan 50 meter lagi. Gas. Ini dia Patilasan. Jam 13:18. Ketinggian Patilasan ini 1670 mdpl. Mantap. Kita explore dulu ke atas ya. Itu juga ada orang lagi pepotoan. Ini adalah Patilasan, kondisinya seperti ini. Kadang di hari-hari tertentu ada peziarah juga ya. Nah, ini tempat peziarah istirahat atau tapak. Di sini ada 1, 2, 3, ada beberapa makam, nggak tahu tempat Patilasan atau apalah. Saya kurang paham. Yang tahu saja silahkan komen. Sahabat petualang, tidak lama-lama di Patilasan ini saya langsung kembali ke puncak utama Gunung Tampomasnya karena butuh beberapa video. Aduh, ini licin guys, licin. Butuh beberapa video lagi untuk melengkapi video ini. Sekaligus nanti istirahat dulu. Kita masak-masak dulu. Aduh, oke, lanjut dulu ya guys. Ciao. Sedikit informasi buat sahabat petualang. Ternyata di puncak Gunung Tampomas ini saya melihat ada 2 babi gede. Bagas, tapi nggak bagas ini mah. Barusan terlihat di situ keluar ada 2 gede banget. Ah, paten pokoknya mah camping di sini mah. Tapi kata pendaki dan pihak pengelola
Bagong-bagongnya di sini pada baik-baik. Tidak terlalu ini, asal jangan digebah-gebahkan. Tadi ada di sini, kemana ya? Itu guys, bagongnya guys. Ke sana turun lagi bagongnya. Aduh, masak teh mau di mana ya, bingung. Alhamdulillah, sahabat petualang sudah sampai puncak Gunung Tampomas. Kondisi cerah, mantap, kelihatan pemandangan dari puncak sini. Sedikit berawan dan berkabut. Ini saya tidak akan berlama-lama di puncak karena ya walaupun kata orang bagongnya pada baik, tapi ada dua gede-gede semua tuh. Gede banget dua. Takut guys. Lagian kita juga belum makan, jadi mau masak dulu di tempat yang aman lah dari jangkauan bagong. Oke. Sahabat petualang, kita akhiri aja. Terima kasih yang sudah menonton perjalanan saya dari base camp sampai ke puncak, sampai ke Patailasan, ke Gunung Tampomas ini. Semoga sahabat petualang dalam keadaan baik. Dan sampai jumpa di pendakian selanjutnya, Gunung Tampomas, Sumedang.